Kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini kita bahas tentang gelombang. Ini kan bentuk gelombang nih. Sebuah garpu tala digetarkan sehingga membentuk gelombang seperti gambar di atas. Jika garpu tala memiliki frekuensi 340 Hz, besar cepat rambat gelombang yang dihasilkan adalah, di sini yang diketahui adalah yang pertama 340 Hz, itu frekuensinya. Diketahui frekuensi dari garpu tala itu 340 Hz. Kemudian apa lagi yang diketahui? 2 meter. 2 meter itu tadi apa? X atau jarak gelombangnya berapa? Jadi X-nya sama dengan 2 meter. Kemudian membentuk berapa gelombang ini? Karena di sini ada 2 bukit dan 2 lembah. Kan kalau 1 bukit 1 lembah adalah 1 gelombang, berarti kalau 2 bukit dan 2 lembah itu 2 gelombang. Berarti nilai N-nya sama dengan 2. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombang atau V-nya. V-nya sama dengan berapa? V itu rumusnya lambda F atau lambda per T. Karena di sini diketahui frekuensi, jadi saya pakainya lambda kali F. Lambdanya berapa? Lambdanya kita cari dulu. Lambda rumusnya N lambda sama dengan X. Jadi lambda sama dengan X per N. X-nya sama dengan 2 meter, N-nya sama dengan 2. Jadinya lambdanya sama dengan 1 meter. 1 kali 1 meter kali F-nya 340 Hz. Ini sama dengan 340 meter per sekon nilai V-nya. Terus nomor 5. Nomor 5, Arman berdiri di antara 2 tebing. Gema pertama terdengar 0,7 detik setelah ia berteriak. Gema kedua terdengar 0,4 detik setelah gema pertama. Jika cepat rambat bunyi di udara 340, yang ditanyakan adalah jarak kedua tebing. Jadi pada gelombang itu kan dikenal dengan gelombang bunyi. Nah, di gelombang bunyi itu mempunyai beberapa sifat. Salah satunya adalah bunyi itu dapat menggema atau dapat menggaung. Kalau bunyi menggema itu biasanya kalau kita lagi ada di ruangan terbuka, seperti tebing, atau biasanya ada di bukan ruangan terbuka, di gedung-gedung atau di tebing-tebing, di gua-gua. Nah, untuk ini salah satu contoh dari sifat bunyi, yaitu menggema. Apa itu menggema? Menggema itu artinya memantulkan kembali bunyi. Nah, di sini kan dia bilang Arman berdiri di antara 2 tebing. Gema pertama terdengar 0,7 detik setelah Arman berteriak. Jadi setelah Arman berteriak 0,7 detik kemudian ternyata Arman itu mendengar lagi suara teriakannya. Jadi itu kita diketahuinya T1 sama dengan 0,7 detik. Kemudian gema kedua terdengar 0,4 detik setelah gema pertama. Ternyata ada lagi suara pantulan yang kedua. Suara pantulan yang kedua itu terdengar 0,4 detik setelah gema pertama. Berarti kalau kita hitung dari Arman berteriak itu lama waktunya adalah 1,1. Kok bisa? Iya kan dari awal, dari gema pertama itu 0,7 ditambah lagi dengan 0,4. Jadinya dari setelah dia berteriak, setelah Arman berteriak sampai dia mendengar lagi gema kedua, berarti sama lamanya terdengar yaitu 1,1 detik. Jadi T2-nya sama dengan 0,7 sekon ditambah 0,4 sekon sama dengan 1,1 sekon. Kemudian V-nya diketahui 340 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah S-nya. Jarak totalnya berapa? Rumusnya kita cari dulu. S total itu adalah S1 ditambah S2. S1 itu berapa? S1 itu rumusnya
Pi per T berarti S per T V kali T. S1 sama dengan V kali T1 per 2. V-nya 340 kali T1-nya 0,7 sekon per 2. Yang ini 34 kali 7 sama dengan berapa? 34 kali 7 itu 238. 238 bagi 2 sama dengan 119 meter. Ini S1. S2 nya sama dengan V kali T2 per 2. V nya 340, T2 nya 1,1 sekon dibagi 2 sama dengan 374. 374 bagi 2 sama dengan 187 meter. Jadi S total S2 nya adalah 187. Jadi S totalnya adalah S1 ditambah S2 sama dengan 187 sama dengan 119 ditambah 187 meter sama dengan 306 meter. Kayak gimana sih rupanya? Nih. Jadi di sini ada tebing, di sini ada tebing. Arman berdiri di sini, di tengah-tengahnya. Yang ditanyakan adalah jarak kedua tebing ini berapa? S total yang ditanyakan yang ini. Nah, dari sini ke sini, misalnya kita hitung S1, dari sini ke sini S2. Yang dicari tadi itu adalah S1. S1 yang pertama, untuk T1-nya adalah 0,7. Jadi ketika Arman berteriak, ada pantulan. Nanti kan suara Arman tuh menyebar ke segala arah. Nah, ada pantulan ke tebing pertama. Misalnya ini tebing pertama. Pantulan ke tebing pertama, ketika Arman mendengar ternyata T1-nya adalah 0,7 sekon. Kemudian setelah 0,7 sekon Arman mendengar suaranya, 0,4 sekon kemudian terdengar lagi dari tebing yang kedua ke sini 0,4 sekon. Tapi kan T2 itu yang diminta adalah yang dari Arman pertama kali berteriak. Jadi 0,7 ditambah 0,4. 0,7 ditambah 0,4 sama dengan 1,1 sekon. Gitu. Paham?